Salat adalah ibadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin. Salat menjadi amal yang pertama dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat. Siapa yang baik salatnya, maka baiklah amalnya. Siapa yang tidak baik salatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Salat bukan hanya sekedar kewajiban belaka, melainkan harus memenuhi syarat dan rukun salat, serta memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan seorang muslim. Jika seseorang rajin salat, namun tidak mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupannya, maka hal itu bisa menjadi kerugian besar pada dirinya. Salat bukan hanya ibadah yang menjadi rutinitas semata. Lebih dari itu, salat juga membuat seseorang memiliki akhlak yang baik dan mencegah dirinya dari perbuatan kemaksiatan. Salatnya mencegah dirinya dari keinginan mencuri. Salatnya mencegah dirinya dari keinginan berzina. Salatnya mencegah dirinya dari keinginan melakukan segala bentuk kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Adanya golongan orang-orang yang rajin salat namun tidak mampu mencegahnya dari melakukan perbuatan maksiat, maka bisa menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, sebagaimana golongan berikut. Golongan orang yang salat namun suka minum khamar. Khamar atau minuman keras termasuk barang yang diharamkan karena memberikan efek kerusakan bagi tubuh maupun pikiran. Bagaimanapun, minuman keras yang memabukkan dalam Islam sangat dilarang. Rasulullah bersabda bahwa minuman keras merupakan induk dari segala macam bentuk kejahatan. Siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dan apabila ia mati, sementara ada khamar dalam perutnya, maka ia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Tidak hanya meminumnya, Rasulullah juga melarang kita untuk mendekati minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Golongan orang yang salat namun tidak menjaga lisannya dari gibah atau bergunjing. Gibah atau bergunjing dengan membuka aib atau kejelekan seseorang adalah perbuatan dosa, sehingga Allah melarang hambanya melakukan gibah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Perbuatan ghibah dapat menyebabkan rusaknya kehormatan dan ketenangan di masyarakat. Perbuatan ini merupakan salah satu dosa besar yang lebih berat dari dosa zina yang dapat merusak agama para pelakunya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghibah itu lebih berat dari zina." Sahabat bertanya, "Bagaimana bisa?" Rasulullah menjelaskan, "Seorang laki-laki yang berzina lalu bertaubat, maka Allah bisa langsung menerima taubatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang digibahnya." Hadis riwayat At-Tabarani. Kelak di akhirat, orang yang suka ghibah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh orang yang digibahnya. Amal kebaikannya dibayarkan kepada orang-orang yang pernah digibahnya. Setelah amal kebaikannya habis, maka amal keburukan orang-orang yang dia zalimi ditimpakan kepada dirinya. Akibatnya dia menjadi orang yang bangkrut, seluruh pahalanya habis, dan dia dimasukkan ke neraka. Golongan orang yang salat namun mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang lain yang membutuhkan. Seorang muslim yang beriman bukan hanya sibuk dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak akan sempurna iman seseorang jika dia masih mengabaikan anak yatim, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, padahal dia mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Golongan orang yang sholat namun percaya dengan dukun. Percaya kepada ramalan ataupun perkataan dukun termasuk perbuatan dosa besar karena mengandung unsur syirik. Rasulullah melarang umatnya mendatangi dukun atau peramal, terlebih mempercayai perkataannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mendatangi dukun, lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Rasulullah juga bersabda, barang siapa mendatangi dukun, lalu percaya dengan apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad. Golongan orang yang sholat tapi suka berdusta. Orang yang sholat namun selalu mengatakan perkataan dusta, maka ia termasuk golongan orang-orang yang celaka meskipun rajin sholat. Dusta atau berkata bohong merupakan dosa besar dan merupakan ciri orang munafik yang diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Sehingga ketika seseorang rajin sholat namun dia selalu berdusta dan tidak bertaubat, maka nerakalah balasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Rasulullah SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia dusta. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila diberi amanat, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Golongan orang yang sholat namun suka berzina. Zina adalah perbuatan yang sangat dilarang, bahkan sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang yang melakukan zina atau bahkan hanya mendekati zina akan mendapat azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Rasulullah pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau bersabda, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu. Kemudian ia bertanya, lalu apa lagi? Beliau bersabda, engkau membunuh anakmu yang dia makan bersamamu. Kemudian ia bertanya, lalu apa lagi? Beliau bersabda, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Mari perbaiki kualitas salat kita. Sudah seharusnya salat mencegah kita dari segala perbuatan keji dan mungkar.